Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam batu banyak hebat. Saat ini saya menyampaikan materi di kelas batu banyak digital. Saya sama-sama belajar menyampaikan materi di kelas batu banyak digital yang diinisiatifi oleh saudara Eka Abrar dan saya dan beberapa tutor untuk menyampaikan sharing pengalaman dan pengetahuan tentang bisnis online. 3 minggu yang lalu kita sudah ada materi awal dari Pak Eka Abrar tentang mindset bisnis online. Kedua dari Saudari Gina tentang alat perang dasar dalam bisnis online. Kita standar aja, yang dasar-dasar aja. Standar alat perangnya adalah email dan Google Business. Email bukan hanya sekedar tahu nama email kita, tetapi dijelaskan oleh Saudari Gina bahwa email itu harus tahu cara bikinnya, pengamannya, kemudian cara mengamankan kalau hilang, kalau lupa password, kemudian kalau diambil oleh orang lain. Kemudian dalam email itu yang biasa kita menggunakan penyedia Google, itu ada fasilitas-fasilitas lain yang dijelaskan oleh Saudari Gina. Salah satu pengalaman yang dia sampaikan adalah terkait Google My Business. Kemudian materi selanjutnya yang disampaikan oleh Saudara Hendra itu tentang marketplace. Itu materi yang cukup bagus menurut saya, dan ini menjadi goal pertama di kelas batu banyak digital. Bagi peserta yang ikut kelas ini diharapkan memiliki toko di marketplace, dan nanti pada materi berikutnya adalah optimasi tentang marketplace. Ini target kita awal. Saya tahu beberapa rekan-rekan kita, beberapa saudara kita memiliki bisnis digital, memiliki bisnis atau UMKM yang saat ini mungkin belum di-online-kan. Nah, ada kesempatan yang cukup bagus yang dijelaskan oleh Saudara Hendra memiliki toko online di marketplace, dan ini target kita. Nah, materi saat ini mudah-mudahan tidak kalah pentingnya, yaitu traffic source. Yang saya sampaikan bahwa traffic source ini modal atau hal yang pokok yang harus kita tahu atau kita cermati sebelum mengambil langkah-langkah berikutnya. Jadi tadi saya di grup WA sudah saya sampaikan yang perlu kita pikirkan di dunia online itu sekarang, yaitu traffic source. Itu materi yang akan saya sampaikan. Sebelum ke materi, karena saya ini sistemnya saya tidak seperti kelas sebelumnya, karena melihat dari pengalaman sebelumnya lewat Telegram dengan gambar kadang-kadang terkendala dengan jaringan. Kemudian di moderatori menjadi waktunya lama, jadi saya upload ke YouTube saja, saya screen recording. Mudah-mudahan tidak ada kendala. Saya mungkin memperkenalkan diri sendiri, izin ya. Memperkenalkan diri saya sendiri. Nama saya Henry Ilham, ini Henry Ilham C. ini Caniago. Kalau pengen lebih tahu, cari saja di Facebook memang.caniago, itu profil Facebook personal saya. Kedua, memperkenalkan umur saya sekarang alhamdulillah sudah 42 tahun, lahir pada 1978. Pendidikan terakhir saya S1 komputer di STEMIK Jaya Nusa Padang. Dulu sebelumnya di D3 BSI Kramat Jakarta. Anak satu dari satu istri, alhamdulillah. Insya Allah mungkin satu, tidak akan nambah karena usia udah menginjak 42 dan harusnya udah mulai tahu diri. Kemudian atau mungkin karena ada istri saya ikut nonton di video ini, just kidding. Alamat saya di Komplek Palamgiri Indah 2, Blok E nomor 2. Kesibukan saya praktisi online, owner dari adslaku.com. adslaku merupakan agensi digital yang tugasnya membantu para UMKM jika ingin di-online-kan produknya atau bisnisnya. Tetapi saya tidak akan mempromosikan di sini. Kalau ingin mempromosikan, saya tidak perlu buka kelas atau memberikan share pengalaman di kelas batu banyak digital. Saya insya Allah ini sumbangsi saya dan ide dari Pak Eka Abrar dan beberapa tutor untuk berbagi pengalaman kepada teman-teman sekampung yang baik berada di kampung ataupun di perantauan. Kampung kami, Kampung Batu Banyak, berada di Kabupaten Solo di Kecamatan Lembang Jaya. Nah, saya juga praktisi pemilik toko online seperti yang diarahkan oleh Saudara Hendra. Kalau Saudara Hendra punya toko di marketplace, kalau saya toko di website.
Dan saya juga begitu, sama kayak pedagang kaki lima pindah dari toko sini ke toko lain. Tapi alhamdulillah set job saya bisa mencukupi gaya hidup saya atau kebutuhan hidup saya sebagai pengabdi abdi negara ASN di LL Dikti wilayah 10. Kalau pekerjaan tidak perlu saya jelaskan ya, silakan aja ketik LL Dikti. Itu ASN itu nama lain saat ini dari PNS. Alhamdulillah saya dikaruniai, dipercayai kerja di LL Dikti. Saya mendahulukan kewajiban. Ini recording saya lakukan juga setelah jam kerja lewat. Pengalaman kerja, kalau mau dengarkan sound recording yang saya sampaikan di grup, itu ada pengalaman saya waktu di Jakarta. Oke, cukup ya pengalaman kerjanya. Next ke materi, saya tutup kamera saya. Materi yang akan saya sampaikan adalah definisi traffic source, kemudian jenis-jenis traffic source, kemudian yang ketiga adalah manfaat traffic source. Jadi intinya tentu di ujung materi ya dulu manfaat dari traffic source ini apa. Oke, saya bahas satu persatu. Tidak panjang, slide saya hanya 7 slide, tapi mungkin ada screen recording yang akan saya share, saya bisa buka di Google langsung. Nah, definisinya singkat aja. Definisi traffic source adalah traffic adalah tingkatan kunjungan, source adalah sumber-sumber. Jadi kita akan membahas satu persatu, mudah-mudahan terbahas semua sumber-sumber traffic atau sumber-sumber kunjungan yang perlu kita ketahui ini apa, agar penjualan kita cukup atau menambah lebih banyak lagi. Oke, jadi mau bisnisnya produk ataupun jasa, kita harus memikirkan dari mana kita dapatkan kunjungan kepada web kita, ke toko kita, ke bisnis kita, ataupun ke nomor WA kita. Oke, next slide. Jenis-jenis traffic source dibagi dua berdasarkan caranya. Satu, paid traffic. Kedua, free traffic. Paid traffic itu adalah yang berbayar. Contoh ada, saya lihatkan ya, Google Ads. Kita cek yang gimana sih paid traffic Google Ads ini. Misalnya kita lihat Google ya, misalnya jual mobil bekas Padang. Ini Ki. Oke, ini ada tulisan iklan. Berarti ini, yang ini, kemudian ini dia berbayar, dia bayar ke yang punya halaman ini, yaitu Google. Oke, itu kalau paid traffic. Bagaimana caranya? Nanti kita undang pemateri Google Ads. Saya pun tidak memahami semua, cuma saya tahu dasarnya bahwa yang seperti ini berbayar. Ini berbayar berdasarkan apa? Berdasarkan kata kunci atau kebiasaan. Jadi saya ada di kurikulum menyampaikan ada kebiasaan orang yang di bisnis online, di dunia digital. Biasanya orang apa sih yang melakukan kalau mencari produk atau jasa? Dia biasa mencari saat ini adalah di Google. Di mesin pencari. Ini adalah Google, ini adalah mesin mencari. Jual mobil bekas Padang. Ini akan ini. Apa untungnya? Ini lihat sekitar 3.600 ini pesaing, 3.600 pencari halaman pesaing kita sampai berapa halaman? Ini kan satu halaman halaman 8 sampai halaman berapa? 8 halaman kali 10 dan beberapa subnya. Kita nomor 1 orang yang berbayar ini. Nah, ini namanya page 1. Page 1-nya tunggu sebentar, halaman 1, halaman 7. Ini halaman 7. Ini bayangkan kalau yang otodetik ini adanya di halaman 7, orang biasanya jarang buka sampai ke 7-nya. Biasanya orang buka halaman 1 sampai halaman 3. Jadi beruntungnya kalau yang berbayar, kita ketik lagi. Sekarang udah nggak iklan lagi ya. Tadi iklannya dia hanya 1 kali, itu ada peraturannya, kalau 1 kali pencarian karena dia dibayar berdasarkan pencarian pertama.
Tadi yang tadi berbayar ini, dia berbayar ke Google. Seandainya ada orang mencari kata kunci jual mobil bekas Padang, akan halaman pertama, begitu. Oke, paham sampai di sini ya? Kenapa tadi saya sebut berbayar, dia berbayar ke Google Ads. Kemudian apa keuntungannya? Orang yang mengetik kata kunci ini di riset Google Webmaster atau di riset kata kunci di Google, ini biasanya ada riset berapa ribu atau berapa juta pencari yang melakukan, atau orang pada umumnya yang melakukan pencarian dengan mengetik kata kunci jual mobil bekas Padang. Oke, itu ada ilmunya. Jadi dari sejuta orang per 1 bulan, berarti persentasenya kepada penjualan adalah cukup besar. Jadi punya web besar, punya web bagus, kalau tidak dicari orang atau tidak muncul di mesin pencarian, itu sedikit kemungkinan akan ditemukan oleh orang. Oke. Kedua, di sini dibahas ada materinya, contohnya Facebook Ads. Facebook Ads itu, ini yang saya lakukan dengan beberapa teman di Internet Marketing Sumatera Barat. Ini mengiklankan, kita buat toko, diiklankan di Facebook. Ini contohnya, ini Facebook saya. Ini Facebook saya, ini TikTok per bisnis. Ini ada tulisan bersponsor. Bersponsor. Dia TikTok for Business ini, dia bersponsor, berarti dia membayar Facebook, dan ingin produknya atau bisnisnya ini tayang ke user atau pengguna Facebook yang menjadi target. Nah, saya atau Bapak Ibu, kalau ada iklan seperti ini, berarti kita adalah salah satu target iklan oleh pemilik bisnis tersebut. Dalam ini TikTok for Business. Bagaimana caranya menargetnya? Itu ada ilmunya Facebook marketing. Ada namanya Facebook Ad. Itu di kelas yang saya ikuti, yang paling terbesar, lumayan besar lah. Dan ini juga salah satu pendirinya adalah dari komunitas Internet Marketing Sumatera Barat. Beliau ownernya, itu ada di grup Dimensi. Di situ diajarkan kelas gratis, tapi ya luar biasa ilmunya. Saya pun tidak bisa mengikuti terus karena saya tidak melakukan sering praktek. Karena di Facebook Ad itu sering berkembang algoritma Facebooknya, harus sering trial, split test iklannya. Jadi dites dulu dengan audiens ini cocok atau tidak. Kalau cocok, menjadi konversi, ditingkatkan, scale up untuk iklannya dan penghasilannya lebih. Itu ada ilmunya, dan semua tentu ada ilmunya. Kita cari dari sumber yang mengajarkannya. Oke? Kenapa saya sebutkan itu berbayar? Jadi bisa dikatakan mudah kalau kita memang langsung praktek. Bisa dikatakan susah kalau kita tidak praktek. Nah, ini Lazada. Saya menjadi target Lazada. Kemudian ini MS Gaming, saya menjadi target. Bisa jadi karena saya hobi komputer, saya jadi target. Usia saya. Tapi dia berbayarnya adalah per tayang, tergantung jenis yang dipilih sih. Sebenarnya saat ini banyak. Ada yang pakai klik juga. Kalau di Google tadi per kata kunci yang dicari, dan per klik ada juga, macam-macam. Oke. Ketiga, paid promo IG. Oke, IG saya praktekkan. Paid promo ini seperti promo yang kita berbayar kepada, saya lupa passwordnya. Oke lah, kalau IG yang tidak perlu dipraktekkan. Oh, ini ya. Oke, ini kalau paid promo itu biasanya kalau yang mengiklankan adalah orang yang followernya banyak. Misalnya saya juga dulu bisa mengiklankan seperti ini. Dia misalnya tentang obrolan, ini punya saya. Ini misalnya ini paid promo seperti ini. Dia dipromokan di Instastory-nya IG yang followernya lebih banyak. Kita berbayar kepada orang yang punya follower banyak. Gunanya apa?
agar follower-followers yang akun IG ini bisa melihat apa produk kita. Jadi Bapak Ibu misalnya ada punya produk rendang, siapa sih kira-kira yang akan mungkin beli rendang kita? Misalnya artis, nah, kita bayar paid promo ke dia. Berapa sih promo sekali tayang? Rata-rata sih dari atas 300 sampai 500 ribu sekali kirim. Tapi ada yang ngaruhnya cukup tinggi, ada yang enggak juga. Jadi tergantung followernya itu. Kalau kayak seperti saya, ini obrolan kajian, karena pengunjungnya banyak yang religi, tentu yang diiklankan yang sesuai. Baju koko seperti itu kita iklankan gitu, seperti itu ya. Oke. Dan sebagainya lah. Jadi kalau di IG juga bisa berbayar iklan seperti Google Ad, Facebook Ad. Jadi melalui Facebook atau di IG-nya sendiri. Tapi saya belum pernah yang langsung di IG, saya biasanya yang di Facebook. Oke. Kemudian free traffic. Oke, sebelum mulai ke free traffic, saya bahas yang tadi pencarian ya. Ini yang tadi saya lakukan, mengetik, pencarian, ini adalah kebiasaan orang. Jadi harus dibayangkan dulu bisnis kita ini produknya banyak orang nyari di Google atau tidak nyari di Google atau perlu tayang di Facebook. Jadi kalau produk fashion menurut saya dia jarang orang nyari di Facebook. Tapi kalau produknya kebutuhan solusi biasanya orang nyarinya di Google, di mesin pencari. Jual mobil bekas Padang, dia kan butuh kebutuhan. Tapi kalau jual baju terbaru kan, jual baju terbaru, nah, biasa sih jarang juga, tapi nggak, ini ternyata ada, ternyata diarahkannya ke marketplace. Nah ini yang akan disampaikan nanti oleh Hendra. Jadi ternyata inilah sekarang yang beruntungnya kalau kita punya produk di marketplace. Di saat ketik ini marketplace akan nomor 1 tanpa dia mengiklan. Nah bagaimana produk kita yang nomor ini nanti dijelaskan oleh Hendra. Tapi saya lihat lagi di Facebook. Kalau di Facebook, kalau produk-produknya yang unik, orang nggak tahu, kadang-kadang nggak terpikirkan jadi terpikirkan. Seperti mana ya? Jangkauan pelanggan baru ini malah jadi agensi digital, saya ditarget juga. Yang ini memang jarang tertarget. Nggak ada yang iklan ke saya ya. Ada perumahan Alibaba, Sos, ini server. Ini ditarget. Kalau di sini produk-produknya karena saya mungkin nggak jadi target, saya nggak ketahuan tukang belanja, tukang dagang. Ini nggak ada yang iklan hari ini ya, jam pagi ini. Kita ganti ke Facebook saya satu lagi ya. Oke. Ada yang iklan nggak di sini? Nggak ada ya. Nggak ada ya. Oke lah. Kalau tidak ada iklan seperti ini, misalnya bisnis Madani, iklan produk seperti ini. Nah, ini bisnis Madani Store. Ini bisnis saya kemarin yang pernah saya buat, tapi saya tinggalkan lagi. Nah, produknya tidak dibahas di sini ya. Oke lah. Lanjut ke next berikutnya. Sekarang free traffic. Kita pengen yang gratis. Sebenarnya jangan cari pikir gratisnya. Lihat manfaat tadi yang paid traffic, bagaimana bandingkan dengan free traffic. Free traffic itu adalah tidak berbayar atau gratis. Bagaimana caranya? Ya ada di media sosial, misalnya buat status di Facebook atau mesin pencari. Nah, bagaimana bisa masuk ke mesin pencari gratis? Nah, saya akan bahas sedikit. Mudah-mudahan masih menyimak ya. Ini misalnya orang ada jual bare Solo di Padang. Ketik. Ini yang menang tetap Tokopedia. Oke.
Borgol Solo Batu, salah ulang ya, mencari jual bareh Solo batu banyak di Padang. Nah, ini yang punya PK udah masuk ke halaman pertama. Nah, ini yang menang tetap Tokopedia. Oke, ini deh, agen V4Live Padang Center. Ini V4Live adalah produk herbal ya. Nih, agen V4Live Padang Center ini ya. Karena muncul suggestionnya. Nah, ini kebiasaan orang mencari. Pernah saya ceritakan saya mencari minyak kutus-kutus, itu carinya di Solo jam 10 malam, saya dapatkan seperti ini. Nah, ini saya bukan promosi ya, ini agen V4Live. Jadi orang mencari produk V4Live ini. Saya sekarang udah berhenti dari ini kemarin karena tidak dilanjutkan, saya fokus ke toko online. V4Live ini produk herbal, produk kesehatan untuk mengecilkan atau membantu mengecilkan perut atau pelangsing, membantu. Ini orang biasanya nyari agennya. Saya biasa beli V4Live nih, carinya kemana gitu. Nah, kalau orang melihat dibandingkan, silakan Bapak Ibu bandingkan. Ini agen percoding, ini punya saya juga. Kemudian akupuntur ini saya juga masuk, ternyata di grab oleh ini di grab. Tokopedia ini bukan punya saya, tapi dia Tokopedia, jadi nomor berapa. Tapi orang akan lebih tertarik melihat ini alamat nih, bagaimana, oh ini alamatnya, oh ini nomor HP, ini tinggal sekali klik, kalau di HP langsung bisa menelpon gratis. Saya tidak berbayar, saya tidak bayar ke Google, saya menggunakan yang diajarkan oleh Gina, membuat Google My Business. Nah, ini adalah fasilitas Google My Business. Kalau Bapak Ibu punya produk yang sifatnya lokasi atau daerah, bisa daerah orang mencari, ini Google Business salah satu solusinya. Kemudian sekarang agen V4Live Padang, ketik V4Live ya. Nah, seperti ini. Nah, ini distributor Padang, ini juga tadi Google Business, karena ini pesaingnya banyak, jangan saya kemarin pakai Center. Ini yang punya saya, nomor 3. Kemudian YouTube. Sayang sekarang YouTube-nya nggak ada ya. Ini YouTube nih, biasanya jual V4Live Bandung. Nah, ini Bandung, jual agen susu kuda liar. Oke, agen V4Live Padang. Ini nah ini bisa ya, ini halaman pertama YouTube. Biasanya ada thumbnailnya, kalau di HP ada thumbnailnya. Kenapa dia bisa halaman pertama? Kemarin saya pernah diskusikan dengan saudara Zal yang pemain YouTuber, dia juga tidak tahu kenapa bisa datang. Jadi kami sudah mendapatkan pengalaman dari beberapa yang sudah praktisi di dunia pencarian Google seperti ini tanpa SEO yang rumit. Kalau kita membuat video dengan titel, deskripsi, sesuai kata kunci yang dicari, Google biasanya akan tampil di halaman pertama. Karena apa? Google adalah anak emasnya, YouTube maksud saya, YouTube adalah anak emasnya Google. Jadi silahkan buat video atau buat channel YouTube yang isinya adalah produk dan penjelasan dari produk kita. Oke,
Itu keuntungannya. Jadi yang mesin pencari, kemudian forum kita masuk grup WA dan media sosial, itu bisa nanti di tahap berikutnya saya jelaskan. Jadi di sini pun kalau mau lebih expert lagi, ingin di halaman pertama itu ingin gratis, tidak bayar ke Google, kita membuat website yang menggunakan SEO-nya didapat halaman pertama. Itu perlu waktu lama atau dukungan SEO-nya yang bagus. Misalnya ada backlinknya, domainnya, nama domainnya, dan settingan SEO offline dan online-nya. Itu panjang tahapnya, tapi bisa dipelajari, tidak ada yang tidak mungkin. Atau begini, kalau Bapak Ibu pengen websitenya halaman pertama di kata kunci pencarian, websitenya diperbanyak artikel, atau kita sewa jasa pembuat artikel dan sewa untuk optimasi SEO-nya. Berapa biayanya? Silakan googling. Ada yang mahal, ada yang murah. Kenapa saya mengarahkan berbayar seperti itu? Daripada kita memikirkan untuk belajar bikin SEO, lebih baik kita bayar orang lain, sudah terbukti. Nah, kenapa sih harus berbayar? Berarti bukan gratis dong. Itu tetap gratis nantinya. Cuman itu sama dengan investasi. Kalau website kita udah di setting SEO-nya bagus, kita hanya tinggal poles lagi dikit, tinggal belajar. Ketimbang kita belajar, itu bisa beberapa bulan untuk mempelajari SEO, seperti itu. Oke? Jadi mau traffic berdasarkan cara mendapatkannya adalah ada dua pilihan. Tapi definisi traffic, jenis-jenis traffic juga banyak. Ada direct traffic, ada ini itu banyak juga. Cuman saya tidak membahas yang kesana dulu lah. Nanti kita bisa bahas lagi. Jadi materi yang saya sampaikan belum tentu semuanya lengkap. Tapi yang saya tahu dan saya ada pengalaman sedikit, itu yang perlu saya share, dan itu kewajiban saya dalam membahas materi ini. Jadi teman-teman, Bapak Ibu perlu memikirkan langkah-langkah untuk memperkenalkan produk atau jasa kita. Mau dengan paid traffic saja, atau mau dengan free traffic saja, atau mau kombinasi, silakan. Nah, nanti di slide berikutnya saya kasih pertimbangan kenapa harus seperti itu, atau kenapa, apa yang harus kita ambil langkah, apakah gabung atau satu-satu. Silakan ya, nanti putuskan sendiri-sendiri. Kalau saat ini saya untuk toko online saya menggunakan Facebook Ads. Kalau Pak Hendra menggunakan free traffic plus paid traffic, digabung. Dia free traffic karena dia punya di marketplace, produknya akan dicari di Google, ketemu marketplace dia. Paid trafficnya dia ada optimasi, berbayar, beriklan kepada marketplace-nya. Jadi paid traffic itu ada juga yang berbayar, ada juga di marketplace. Nanti Pak Hendra yang akan menjelaskannya. Oke, next slide. Pertanyaannya itu tadi, pilih paid traffic atau free traffic? Jawabannya adalah konversi. Konversi itu adalah konversi terhadap penjualan. Misalnya yang paid traffic berbayar, berapa representasi menjadi penjualannya? Misalnya dengan berbayar Facebook Ad, bayar segini, bayar iklan kita rata-rata sehari ini kalau saya iklan di Facebook minimal untuk skala awal adalah 200.000, berikutnya bisa 500.000. Tapi dengan ilmu yang kami pelajari, bagaimana dari 400.000 itu bisa mendatangkan penjualan minimal 10 penjualan. Kalau sudah 10 penjualan, itu bisa ketutup biaya iklannya. Jadi konversi itu dari biaya sekian berapa menjadi penjualan, bisa dikonversikan nggak? Kalau tidak bisa, kalau belum pandai ya belajar atau tinggalkan, atau kita pilih alternatif lain. Kedua, free traffic. Yang free traffic begitu juga, berapa buah YouTube yang kita buat, berapa buah tulisan yang saya buat, berapa persentase menjadi penjualan, konversinya. Jadi kita harus bisa mengkonversinya. Nah, langkah mengkonversi itu yang harus kita pelajari, banyak tahapannya. Nanti saya di slide berikutnya. Jadi kita sudah tahu
traffic dari mana, kita harus tahu bagaimana mengkonversi menjadi penjualan. Kalau paid traffic berarti harus belajar dari mulai cara ngiklan sampai ke cara closing. Closing itu ada sampai penjualan, itu ada tahap. Free traffic begitu juga, bagaimana membuat toolnya seperti tadi bikin Google Business. Itu tidak hanya sekali Google langsung jadi konversi, tidak, ada optimasinya. Nanti Gina bisa menyampaikan, sering mengupload foto misalnya seperti itu. Begitu juga ada tentang YouTube, itu tidak cukup sekali. Kayak tadi YouTube saya sudah dikalahkan oleh orang lain, bikin lagi berulang kali, bikin lagi komen. Nah, nanti kita ke tahap berikutnya, kita bisa diskusi, belajar bersama tentang free traffic itu bagaimana mendatangkan konversi. Dan begitu juga cara menulisan deskripsi produk, itu termasuk salah satu tahapan menjadi konversi dari traffic kita menjadi penjualan atau pemasukan buat kita. Oke, jadi Bapak Ibu mungkin harusnya bisa, kalau saya terlalu cepat mohon dimaafkan, bisa kalau di YouTube ini di pause, diulang lagi, mundur, boleh ya. Saya ini belum bisa menjadi pembicara yang handal seperti Pak Eka. Kalau Pak Eka ini kan seorang dosen, kalau saya orang di balik keyboard, di balik monitor enggak ya, di balik komputer enggak ada, di depan komputer. Ngomong saya memang cepat, tapi saya hobi ngobrol, diskusi. Kalau saya mau belajar ngobrol pelan-pelan, biasanya lama waktunya. Nah, yang perlu kita pelajari adalah kebiasaan orang gunakan internet. Pertama, mesin pencari. Jadi kalau kita mau buat Google Business, itu cocoknya untuk produk apa? Atau di situ dipelajari di mesin pencari ini apa sih kata kunci yang biasa orang cari tentang produk kita. Itu dipelajari, kita telah, kita sebagai pencari, jangan kita sebagai penjual dulu. Seperti tadi saya bikin agen People Lip, saya sudah mempelajari beberapa kebiasaan orang menjual, mencari sesuatu di Google. Terus kita juga harus pelajari pesaing yang sudah ada. Nah, nanti di tahap berikutnya, atau nanti kalau ada bertanya, bisa saya jawab kalau saya ada waktu dan bisa jawabnya. Kemudian di media sosial, kita harus juga tahu kebiasaan nih. Ada Bapak Ibu yang kerjanya sharing di grup. Sharingnya bukan sharing jualan, seringnya jualan, bukan sharingnya jualan. Jadi kalau mau jualan di media sosial, biasakan kita ini memberikan manfaat. Kemudian biasakan kita lebih dulu memperhatikan orang lain. Ada orang buat status, komeni statusnya, kasih nilai positif. Dibiasakan dulu menghargai orang lain. Kalau bisa ada orang jualan, kita bantu share. Ada orang jualan, kita bantu komen positif. Nanti itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Barulah kita jualan. Dan jualan itu, cobalah kalau kita sebagai pemain Facebook, lihat orang jualan dari Facebook personal, apa pendapat kita? Pendapat paling positif, wah rajin ya jualan. Kedua, kalau udah tiap hari jual, dia lagi, itu nggak bosen-bosen ya jualannya, produknya itu lagi, seperti itu. Nah, itu kan kebiasaannya. Nah, bagaimana kalau cara produk ini? Baru dia kita bikin status di komeni sama yang jualan. Kemudian tiap pagi orang itu sering ngasih doa buat kita, ngasih motivasi yang positif. Kemudian kalau menjualan tuh dia sering mendeskripsikan produknya dengan jelas. Kemudian ada sharing bukti suksesnya. Kepo kita kan tinggi. Wah, gila ya jualannya, bagus banget ya. Sampai sedetail itu cara bikin produknya, kemudian ada pengalamannya, kemudian ada testimoninya. Lebih tertarik saya melihat kalau orang jualan dengan cara-cara seperti itu. Kemudian nih ada aplikasi Messenger sekarang yang terkenal, ada WhatsApp dengan Telegram. Yang bisa dikategorikan paling banyak saat ini adalah menggunakan WhatsApp. Di WhatsApp itu ternyata ada status. Ada bikin status, kalau Bapak Ibu perhatikan. Pernah nggak kita status kita, atau pernah buat status dikomentari sama orang, gimana rasanya? Seneng kan? Kemudian pernah nggak kita ngepoin status orang lain?
Kalau yang pernah, syukur. Saya termasuk juga pernah, setelah saya dikepoin orang dulu gitu. Jadi saya pernah iseng-iseng belajar bikin status di WA, bikin status, terus ada ngomenin. Jadi saya bilang, berarti ada juga ya orang yang ngomen di status WA. Saya pikir nggak ada gitu. Dan saya seneng langsung di inbox. Kalau ngomenin langsung ke inbox, beda dengan status di Facebook. Jadi ternyata di aplikasi WA itu bisa jualan. Jualannya gimana? Coba kita rajin-rajin ngomenin status orang, udah gitu kita bikin jualan pakai di status tersebut. Tapi tidak harus seperti tadi saya bilang, tidak harus kalimatnya menjual. Misalnya kalimatnya, alhamdulillah hari ini sibuk, laku 3, seperti itu. Pasti orang kepo, apa nih jualan dia? Sambil kasih gambarnya. Kemudian bikin status manfaat produk ini. Jangan ada kalimat penjualan. Tapi kalau ingin lebih tahu, silahkan inbox. Itu menarik. Kenapa? Makanya bikin status, silahkan inbox. Itu ada kedekatan emosional. Jadi mulai saat ini kita pelajari kebiasaan orang, kemudian kita pikirkan apa yang perlu kita lakukan di mesin pencari, di media sosial, di aplikasi messenger. Ini yang kebiasaan orang lakukan. Begitu juga kita harus bisa mengkonversinya. Bagaimana cara mengkonversinya? Ya bertahap. Kita harus belajarlah mengkonversi produk kita. Dari mulai kemas, cara menulis, nanti kita belajar di tahap-tahap berikutnya. Ini adalah kita. Konversi adalah proses menjadikan traffic menjadi penjualan. Oke. Terakhir, cara tingkatkan konversi. Nah, ini garis besarnya saya jelaskan. Cara meningkatkan konversi adalah perbanyak funnel atau perbanyak tempat-tempat tadi jualan itu. Kalau kita punya sosial media, diperbanyaklah sosial media, bertemanan, dan bertemanlah dengan orang-orang yang mungkin beli. Jangan berteman dengan orang-orang yang yang kerjanya ya ngeluh gitu, atau yang kerjanya yang tidak sesuai dengan, tidak mencintai produk kita. Lah gimana dong, di unfriend dong teman kita? Bukan. Jadi untuk sosial media jualan, buat khusus yang isi temannya adalah orang-orang yang mungkin beli. Nah, nanti di tahap berikutnya atau kalau ada pertanyaan silahkan. Jadi bagaimana sih kita berteman dengan orang-orang yang mungkin beli? Jadi makanya saya di Facebook saya pribadi, saya nggak ada jualan produk saya, karena saya juga pakai Facebook Ad, dan saya jarang jualan di status pribadi juga, karena para suhu saya mungkin menertawakan saya masih pakai yang sederhana atau tidak melakukan Facebook Ad yang mereka ajarkan. Itu guru-guru saya bisa marah itu saya kalau saya seperti itu. Kemudian di Messenger biasakan bikin status yang berbaik. Pertama pagi motivasi, siang komeni status orang, sore ngasih doa, atau sore jualan, malam ngasih doa, mendoakan orang lain. Jangan muluk-muluk, coba niatnya ikhlas, jangan berbohong juga. Kalau ikhlas jadi pahala. Kita jualan nggak laku tapi pahala laku, pahala kita dapat, Allah yang menilai. Ya, jadi bikin Messenger, bikin status di Facebook, jangan yang ngeluh saat ini. Bikinlah, lihatkanlah pribadi yang baik, tapi jangan berbohong, dan biasakan memang kita belajar memperbaiki pola pikir dalam dunia digital. Jangan, pesan saya, jangan mengeluh di dunia digital. Yang nonton sedunia, saya kelihatannya enak di Facebook, padahal kan di rumah tangga pasti ada juga berantem, atau pasti juga ada masalah keuangan. Tapi alhamdulillah saya berusaha menutupi sekecil mungkin di sosial media, biar nggak ketahuan saya ini susah, biar nggak ketahuan hidup saya ada masalah. Jadi seperti itulah. Nah, kalau lihat dengan itu, setiap saya bikin status, alhamdulillah happy aja. Dan yang komen teman-teman, alhamdulillah walaupun ada yang bercanda, ada saja. Kemudian di Messenger seperti itu. Nah, di dalam funnel itu, di dalam mau sosial media, Google Business, siapkan SOP atau jadwalnya. Jadwal dari mulai buat sampai optimasi, dan hitung kapan dia terjadi penjualan. Kalau yang ini sudah bagus, duplikasi dan ATM di semua panel.
ATM itu amati, tiru, dan modifikasi. Jadi boleh juga sambil mempelajari yang lain, orang lain ngintip-ngintip, silakan, tapi ATM, tapi tangan jangan plak ditiru gitu, seperti itu. Jadi perbanyak funnel atau channel-channel tempat kita menyebar brosur atau menyebar informasi tentang produk dan jasa kita. Kedua, perbaiki ini bukan perbaikin ya, saya edit. Perbaiki produk kita. Jadi sudah sistem dibuat, yang utama adalah produk kita perbaiki dari mulai kualitas dan tampilan. Jangan juga kita jualan produk kurang bagus. Ini pengalaman buruk saya menggunakan Facebook Ads. Nah, ini sebenarnya nggak boleh dibahas nih. Ngambil barang, saya tidak nyetok ngambil barang dari yang seperti dijelaskan Hendra, tapi saya maaf sekali lagi, mohon maaf, saya waktu itu belum tahu saya jualan produk KW, walaupun saya sebut kualitas super, ternyata itu melanggar peraturan di Facebook Ads. Dan lama-lama juga saya nggak enak juga kalau saya kucing-kucingan, karena saya bukan hanya nyari rezeki, tapi pengen nyari berkah juga. Kalau uang juga pada dasarnya hilang juga dan habis juga untuk dipakai, habis juga untuk disedekahkan, habis juga untuk menafkahi. Jadi ya inginnya yang belajar berkah lah. Jadi saya berhenti juga, saya pernah jual produk seperti itu. Tapi saya sambil belajar waktu itu. Tapi bukan belajar jual KW, belajar tentang Facebook Ads. Penampilan adalah di packaging. Jadi nanti saya inginnya juga nanti kita cari tenaga pengajar bagaimana sih packaging produk itu. Mungkin saudara Al-Hadi bisa membantu menjelaskan bagaimana pelayanan tentang dari penampilan produk itu kita. Ketiga adalah pas respon dan pas konversi. Ini kunci terakhirnya. Di mana kuncinya? Di customer service. Customer service itu siapa? Yang menjawab kalau ada inbox di WA, inbox di Facebook, inbox di telepon, itu harus cepat, pas respon. Bagaimana biar cepat? Kalau di WA ada namanya WA bisnis, kemudian ada smart keyboard. Jadi kalau mau menjawab itu kita sudah tahu jawaban yang paling umum. Biasanya pertanyaan orang ini sama, hampir sama. Harga berapa? Ini berapa? Kalau kita ketik ulang-ulang habis waktu. Jadi kalau di Google, di WA bisnis itu ada shortcutnya, atau di smart keyboard itu ada shortcutnya. Jadi pertanyaan yang sama kita jawab cepat hanya dengan kode. Apa efeknya? Orang akan senang dengan kita. Kedua, orang tidak akan lari waktu nunggu kita ngetik. Jadi dia nanya harga berapa, baru selesai harga berapa, enter. Kita baca sekian menit, kita kirim lagi, enter. Betapa senangnya orang menjawab. Wah, cepat sekali dengan bahasa yang bagus. Kemudian kedua dari pas respon itu ada administrasi atau SOP yang jelas. Dari mulai orang bertanya, ngasih harga, ngasih testimoni, sampai terakhir harus ada kalimat closing. Kapan transfer, jangan ditunda. Atau kalau mau ditunda, disimpan dulu nomor teleponnya dan dijadwalkan untuk di follow up kembali. Nah, itu beberapa poin tentang cara tingkatkan konversi. Jadi mungkin itulah materi dasar yang yang telah saya sampaikan tentang traffic source. Kalau ada kekurangan mohon dimaafkan. Kalau ada yang ragu boleh ditanyakan di grup atau di komen di YouTube ini. Mohon maaf kalau ada yang tidak sesuai. Mohon maaf juga para suhu saya yang memberikan pengalaman dunia marketing kepada saya, dunia digital. Saya bukan niat jadi suhu atau guru, saya untuk berbagi untuk nagari saya, dan itu pun atas diskusi, atas inisiatif dari beberapa teman di Nagari Batu Banyak. Kurang dan lebih mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.